yang terakhir kayak Kak Iska? Udah bawa Alkitab pasti kan? Nah, kita mau mulai ibadah pagi hari ini, tapi Kak Iska nggak sendiri. Kak Iska ditemenin sama Kakak Sil. Mana ya Kakak Sil? Kakak Sil? Kak Sil, kita kan mau ibadah. Kok masih main handphone? Sebentar kakak, ini lagi asik nih kakak. Mau kumpul sama lagi banyak kakak. Ya, kita kan mau ibadah dulu Kak Sil. Emang lebih penting apa? Nah, adik-adik gimana? Lebih penting ibadah atau handphone? Nah, Kak Sil tinggalin dulu deh handphonenya. Pagi hari ini kita mau dengar rahasia yang luar biasa dari Tuhan Yesus tentang harta yang kita nggak pernah tahu bahwa itu harta ternyata berharga, lebih berharga dari handphone. Emang lebih penting dari handphone itu kakak? Lebih penting Kak Sil. Mau tahu nggak? Mau. Ya, kita ibadah dulu ya pagi hari ini ya. Adik-adik juga tinggalin dulu handphonenya. Jangan main-main game lagi. Kita mau denger dan mau ibadah sama-sama untuk hal yang terbaik, untuk harta terbaik yang kita mau dengar pagi hari ini. Berarti handphonenya aku simpan dulu kak. Simpan dulu Kak Sil. Sebentar ya kakak. Oke. Baiklah adik-adik, sekarang Kak Iska panggil pengiring musik kita pagi hari ini, Kakak Indra. Nah, Kakak Indra sudah ada di sini. Kakak Iska panggil Kakak Sil ya. Kakak Sil. Selamat pagi adik-adik. Aku sudah siap kak untuk ibadah. Nah, adik-adik, kita akan angkat pujian Aku Besar. Adik-adik berdiri ya. Semuanya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Adik-adik, kita teruskan lagu yang kedua. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita siap untuk berdoa. Kita berdoa bersama-sama ya adik-adik. Tuhan Yesus, selamat pagi. Selamat Kami pagi. mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Hari ini Hari ini kami sudah beribadah kami sudah beribadah kepada Tuhan. kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus berkati berkati ibadah kami ibadah kami dari awal dari awal hingga selesai. hingga selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan mengangkat satu pujian. Kita mau bilang betapa indah Tuhan itu buat kehidupan kita. Sungguh ajaib dimengerti, lebih dari semua yang
kalau ternyata hartanya sangat bernilai. Kita mau siapin hati kita mau angkat satu pujian. Carilah dahulu kerajaan Allah. Kita siapkan hati kita siapkan Alkitab kita mau nyanyi dan kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena beribadah bersamamu sangat menyenangkan hati kami. Tuhan, pagi hari ini kami membuka hati kami, jiwa kami, pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mau tahu Tuhan, harta berharga lainnya yang berasal daripada-Mu. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan membimbing kami dan membuat kami mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Amsal 3 ayat 19 sampai 20. Coba boleh disiapkan Alkitabnya dan dicari ayatnya. Kalau sudah, kita baca ya. Amsal 3 ayat 19 sampai 20. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran dan awan menetikan embun. Adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan. Adik-adik tahu nggak, di dunia ini itu tersembunyi harta yang sangat berharga. Hartanya itu lebih dari emas, lebih dari perak, lebih dari permata. Adik-adik kira-kira tahu nggak harga dari emas, perak, permata itu berapa? Sekecil ini adik-adik harganya itu bisa jutaan, bisa buat beli apa aja. Tapi harta ini tuh lebih dari itu. Hartanya itu, coba kakak Tasya mau munculin huruf-huruf ya. Ada H, I, K, M, A, T. Coba bacanya apa? Hikmat. Nah, hartanya itu adalah hikmat. Adik-adik tahu nggak apa itu hikmat? Nah, kakak Tasya mau kasih tahu. Hikmat itu adalah kemampuan untuk membedakan yang benar dan yang salah. Adik-adik, di dalam Alkitab itu ada tokoh yang terkenal dengan hikmat dan kepintarannya. Siapa ya? Dia itu adalah seorang raja, anak dari Raja Daud. Namanya adalah Raja Salomo. Coba kita sebutin lagi sama-sama, raja siapa? Salomo. Waktu itu adik-adik, saat pemerintahan Raja Salomo, ada 2 orang ibu yang datang menghadap Raja Salomo dengan membawa 1 orang anak. Lalu mereka meminta Raja Salomo untuk memutuskan siapa ibu dari anak itu. Awalnya adik-adik, Raja Salomo itu tidak tahu siapa ibu sebenarnya dari anak itu. Tapi karena Raja Salomo berdoa, minta hikmat sama Tuhan, akhirnya Raja Salomo pun bisa memutuskan siapa ibu sebenarnya dari anak itu. Hebat sekali kan adik-adik Raja Salomo. Raja Salomo dapat melakukan itu semua karena siapa? Karena Tuhan Allah. Karena hikmat yang diberikan oleh Tuhan Allah. Adik-adik juga bisa seperti Raja Salomo yang mendapatkan hikmat dari Tuhan dengan cara berdoa. Dan juga adik-adik bisa mengerti dan membedakan mana yang benar dan salah. Itu caranya dengan membaca Alkitab dan mendengar nasihat dari mama dan papa. Nah, adik-adik, gimana sih cara kita menggunakan hikmat yang sudah diberikan oleh Tuhan? Nah, adik-adik, Tuhan itu baik sekali sama kita
karena kita sudah diberikan kebebasan untuk melakukan hal apa saja. Tapi tetap kita itu perlu hikmat agar bisa melakukan, agar bisa membedakan mana sih hal yang benar, hal yang berguna, dan hal yang bermanfaat. Dan juga bisa membedakan mana hal yang tidak berguna dan tidak bermanfaat. Nah, sekarang Kakak Tasya punya benda. Benda apa ya? Nah, bendanya, tada! Nah, pasti adik-adik tahu kan ini apa? Ya, betul, HP, handphone. Kakak Tasya yakin pasti sekarang yang lagi nonton ibadah ini pasti nontonnya pakai HP atau enggak pakai tab atau enggak pakai laptop kan? Nah, sekarang Kakak Tasya mau tanya, siapa coba yang main HP-nya sehari itu cuma 10 menit? Ada? Atau ada yang mainnya 30 menit? Atau ada yang mainnya 1 jam? Atau lebih dari 1 jam? Coba biasanya adik-adik berapa lama sih pegang atau main HP atau main gadgetnya adik-adik? Nah, Kakak Tasya juga mau tanya lagi. Biasanya kalau habis bangun tidur, siapa yang langsung lari-lari cari HP? Langsung cari HP-nya, langsung buka HP. Siapa coba? Siapa juga yang suka kalau lagi main HP dipanggil mama atau papa, bunga, ayo berhenti dulu main HP-nya, waktunya makan siang. Enggak mau ma, enggak mau pa, aku masih mau main, aku lagi asik main. Siapa yang masih suka kayak gitu? Siapa juga yang kalau misalkan dipanggil kerjaannya lihat HP terus, diajak ngobrol lihat HP terus, gak nyautin mama atau papanya? Siapa coba yang masih kayak gitu? Nah, adik-adik, ketika kita masih melakukan contoh-contoh yang tadi Kakak Tasya sebutkan itu, artinya kita itu belum menggunakan hikmat kita dengan benar. Nah, adik-adik, menggunakan gadget itu, HP, tab, laptop, itu sebenarnya boleh, tapi harus digunakan dengan tepat. Nah, adik-adik, contoh untuk menggunakan gadget kita dengan benar yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Contohnya seperti saat ini, adik-adik menggunakan gadget adik-adik untuk beribadah. Adik-adik juga bisa menggunakan gadget adik-adik untuk belajar hal-hal yang baik. Lalu adik-adik juga bisa menggunakan gadget adik-adik untuk berkomunikasi dengan keluarga adik-adik yang jauh, yang belum bisa ketemu. Nah, itu contoh-contohnya adik-adik, dan masih banyak contoh-contoh lain yang bisa dilakukan adik-adik dengan menggunakan gadget. Nah, ingat ya adik-adik, gadget juga itu adalah pemberian dari siapa? Tuhan Yesus. Jadi kita harus menggunakannya dengan bijaksana, dengan menggunakan hikmat kita untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Nah, Kakak Tasya mau juga mengajak mama papa untuk mulai membatasi dan mengatur waktu adik-adik saat bermain gadget, bermain HP, bermain laptop, atau bermain tab. Dan adik-adik, kalau misalkan udah dibatasin, udah dikasih waktu sama mama, jangan ngambek ya, gak boleh nangis, tapi harus dengar kata mama papa. Lalu Kakak Tasya juga mau mengajak mama papa untuk menjaga tontonan mama papa juga, dan juga mengawasi tontonan yang ditonton oleh adik-adik. Oke, bisa semuanya? Bisa ya? Nah, mari Kakak Tasya mau mengajak semuanya untuk menggunakan hikmat kita dalam menggunakan gadget dengan bijaksana. Bermain gadget itu untuk hal-hal yang benar, yang bermanfaat, dan yang paling penting untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Sekian pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini. Tuhan Yesus
Yesus memberkati adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang saatnya aktivitas kelas. Seperti firman Tuhan kita hari ini, aktivitas kita hari ini adalah kita akan membuat sebuah karya yang bermanfaat yang dapat memuliakan nama Tuhan dengan bantuan gadget atau HP yang kita miliki. Aktivitas kita adalah merekam 2 buah lagu pujian, yaitu Mars PA dan lagu Jangan Lelah yang akan kita rekam untuk kita gabungkan bersama-sama menjadi pujian dari paduan suara virtual Pelkat Pelayanan Anak. Dan lagunya akan ditampilkan pada ibadah hari Minggu streaming minggu depan tanggal 6 September 2020 jam 9. Di sebelah kanan adik-adik bisa melihat ketentuan rekaman, bagaimana adik-adik cara merekam lagunya dengan benar. Ada 2 rekaman ya, satu rekaman audio atau suara adik-adik saja, yang kedua adalah rekaman video, yaitu suara adik-adik dan video adik-adik sedang bernyanyi. Nah adik-adik, untuk keterangan lengkapnya adik-adik boleh lihat di grup kelas masing-masing, juga termasuk contoh lagu yang harus adik-adik bawakan. Oke, jangan lupa kerjakan aktivitas kita hari ini dan kumpulkan di grup kelas masing-masing. Selamat hari Minggu. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh berkumpul kembali untuk beribadah bersama-sama walaupun masih secara online. Kami percaya Tuhan tetap hadir bersama-sama kami pada saat ini. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan, kami boleh belajar mengenal bahwa hikmat kami yang kami miliki itu berasal daripada Engkau, dan ajar kami untuk menggunakan hikmat yang berasal dari-Mu itu dengan sungguh-sungguh. Tuhan, kami juga saat ini datang untuk membawakan bangsa dan negara ini ya Tuhan. Kalau saat ini kami harus berhadapan dengan pandemi, dengan virus corona, tapi kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama kami. Kami percaya Engkau yang menolong kami sampai saat ini. Kami percaya Engkau juga yang mampu menghapus dan menghilangkan virus itu dari negara kami ataupun dari seluruh dunia ini. Terima kasih kalau sampai saat ini kami semua masih dalam kondisi sehat. Kami percaya itu semua berkat kebaikan-Mu saja Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, GPIB Maranatha Bandung ya Tuhan, yang saat ini kami juga baru mulai lagi membuka gereja. Walaupun kami tetap harus berhati-hati, Tuhan berkati Ibu Pendeta, berkati para majelis, berkati semua yang harus bekerja bersama-sama ya Tuhan, untuk supaya ibadah boleh tetap berjalan dengan aman. Tuhan tolong supaya walaupun dalam kondisi yang terbatas kami tetap bersukacita dan mampu beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk semua orang yang mungkin harus terpapar oleh virus corona. Mereka yang sakit dan dirawat di rumah sakit maupun di rumah, Tuhan berkati supaya mereka juga boleh disembuhkan pada akhirnya. Berkati para dokter dan perawat yang berada di garda terdepan ya Bapa, yang menolong setiap orang yang sakit. Tuhan juga jaga mereka, pelihara mereka supaya mereka tetap dalam kondisi yang sehat. Tuhan, kami juga berdoa untuk Pelkat PA yang tahun ini berulang tahun ke-61. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai kami selama 61 tahun. Tuhan berkati kami kakak-kakak pelayan, berkati juga adik-adik pelayan, berkati orang tua adik-adik pelayan yang sudah banyak mendukung semua kegiatan Pelkat PA sampai saat ini. Tuhan, tolong kami semua ya Bapa, sehingga kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, doa yang hanya singkat dan jauh dari sempurna ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Saat ini kita mau siap untuk persembahan. Jadi, sebelum persembahan dijalankan, kita angkat satu pujian dulu. Pujiannya berjudul Tabur Waktu Pagi.
waktunya pengumuman infak minggu ini. Tolong disimak ya. Selamat hari Minggu adik-adik. Tidak terasa dalam bulan Agustus ini kita sudah melakukan banyak rangkaian kegiatan untuk merayakan hari ulang tahun Pelkat PA yang ke-61. Yang pertama ada lomba membaca Mazmur virtual yang diikuti oleh 6 adik layan kelas balita, 15 adik layan kelas kecil, dan 14 adik layan kelas besar. Yang kedua ada lomba fotografi dari rumah yang diikuti oleh 11 adik layan kelas kecil dan 10 adik layan kelas besar. Yang ketiga ada lomba foto tokoh yang memberkati yang diikuti oleh 12 adik layan kelas batita dan 6 adik layan kelas balita. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah berpartisipasi dalam lomba-lomba tersebut. Untuk pengumumannya akan disampaikan di minggu depan di ibadah tanggal 6 September. Dan untuk adik-adik yang belum ikut serta, ditunggu partisipasinya di lomba-lomba Pelkat PA yang berikutnya. Dalam bulan September juga kita akan melakukan September berbagi, yaitu pembagian 200 paket makan siang bagi pekerja di jalanan selama bulan September. Terima kasih untuk adik-adik layan yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan aksi sosial ini. Dan pengumuman yang terakhir, mengundang seluruh adik-adik layan Pelkat PA untuk ikut serta dalam ibadah pengucapan syukur HUT ke-61 Pelkat PA bersama seluruh jemaat melalui ibadah minggu streaming di tanggal 6 September 2020. Jadi, untuk ibadah minggu depan, adik-adik ibadah bersama dengan keluarga melalui streaming. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memberikan persembahan. Nah, kita semua yang paling penting sudah tahu rahasia pagi hari ini dari firman Tuhan. Betul kan, Kasih? Berarti handphone nggak ini? Ada yang lebih penting ya, yaitu hikmat Tuhan. Nah, caranya kalau adik-adik mau dapat hikmat Tuhan seperti yang disampaikan tadi, harus rajin berdoa. Harus rajin apa lagi, Kasih? Harus rajin baca firman Tuhan. Alkitab ya Kak? Ya. Betul, lakukanlah itu adik-adik setiap waktu, maka adik-adik akan mendapatkan hikmat Tuhan. Kita tutup ibadah kita pagi hari ini. Kak Iska dan Kak Sul undang adik-adik bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian perubahan ajaib di dalam hidupku. Mari kita berdoa, kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima terima kasih untuk rahasia yang besar untuk rahasia yang besar yang kami tahu hari ini. yang kami tahu hari ini. Tuhan, Tuhan, berikanlah kami berikanlah kami hikmat Tuhan. hikmat Tuhan. Dan saat